Shalom semuanya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Allah luar biasa. Mari bangkit berdiri, kasih salam kiri kanan, katakan Allah itu baik. Yuk kita mau berdoa untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yes. Bapak terima kasih untuk waktu ini, untuk pagi ini, untuk kesehatan kami, untuk hidup kami. Bersyukur Bapak untuk semuanya. Dan hari ini kalau kami diberikan waktu untuk kami boleh beribadah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu bahwa ibadah ini kami dedikasikan untuk hormat dan mulia nama-Mu saja. Kami boleh memulai ibadah ini Bapak dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, saudara yang terkasih. Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan pagi hari ini. Ya, karena hanya satu nama yang layak untuk terima pujian kita. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara yang beribadah secara online, boleh sama-sama kita bersuka cita pagi ini. Yuk. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Ya, sama-sama ya, lebih semangat lagi di dalam Tuhan kita. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Wow, yuk sama-sama. Wow, lebih nyaring buat Tuhan kita. Wow, wow, yeah. Karena hanya satu nama yang layak untuk terima pujian kami ya Tuhan. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh
serukan. Oleh kuasa darah anak domba. Boleh lebih lagi, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus Tuhan, kami mau sorakkan haleluya. Ayo sama-sama saya haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, ya. Kaulah sumber kuatku. Yesus, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Boleh sama-sama lebih nyaring. Sama-sama angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Lebih lagi saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami saat ini, pagi hari ini. Tuhan, Kau yang menyelidiki setiap hati kami. Dan biarlah Tuhan, pagi ini kami boleh kedapatan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang mau terus bersyukur. Ya Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur lebih lagi saudara.
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambatkan tolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, tiap hari selalu baru, dan tak pernah terlambatkan tolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan kami Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu sungguh terbukti di dalam kehidupan kami. Ketika kami jatuh, Kau mengangkat kami. Ketika kami dalam ketidakberdayaan kami Tuhan, Kau menolong kami. Besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar persiapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh dengar-dengaran akan isi hati-Mu melalui kebenaran firman pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus berkaryalah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Tuhan akan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Menyerahkan saat ini pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap bagi berdiri. Kita akan mendeklarasikan kabar baik bersama-sama. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia.
Segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Bible is our mission. Connect with God and make disciple. Haleluya. Kita akan kembali, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Masih tetap dalam tema kita di dalam bulan ini, handling konflik. Sepanjang minggu demi minggu kita sudah membahas, kita sudah dikenyangkan dengan berbagai macam tip untuk kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik itu sesama kita, keluarga, dan dimanapun kita berada, kita diberikan tip-tip, resep-resep, rahasia bagaimana untuk kita bisa handling konflik ini. Saudara, hari ini kita akan melihat bahwa sesuatu yang dulu pernah bersatu, sesuatu yang dulu pernah bersama, terus mengalami satu proses. Dan kalau tidak sadar, itu bisa memisahkan seseorang satu dengan yang lainnya. Ini bisa berbicara tentang saudara seiman yang dulunya akrab, karena suatu permasalahan akhirnya menjadi ada satu tembok jarak yang memisahkan mereka. Ada juga mungkin suami istri karena satu hal saling tidak dewasanya akhirnya pisah. Ini bisa saja terjadi kapan, dimanapun, siapapun juga kalau kita tidak berhati-hati. Dan ini sudah terjadi dan banyak terjadi di mana-mana. Dan hari ini kita akan melihat satu gambaran di mana saat ini iblis sedang bekerja. Dan ini juga boleh ditunjukkan dulu waktu zamannya bangsa Indonesia. Kita akan lihat sejarah sebentar ya. Next, ya. Ada yang bisa bahasa Belanda, mungkin Pak Amin jago ya. Davide et Impera ya. Ini pada zamannya VOC Belanda dulu. Di mana pada waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda, VOC pada waktu itu, selama kurang lebih 350 tahun ya. Salah. Jadi lama sekali, satu penjajahan yang lama sekali, dan penduduk Indonesia nggak sadar kalau mereka ini dalam masa penjajahan. Dan di sini Belanda menerapkan satu sistem yang orang Indonesia nggak sadari, yaitu Divide et Impera ini, yaitu satu sistem untuk mengadu domba. Ya, dombanya itu diadu, mengadu domba satu dengan yang lainnya, sehingga antara satu dengan yang lainnya, yang dulu Indonesia terkenal dengan guyupnya, dengan gotong royongnya, dengan kesatuannya yang luar biasa, dengan sistem ini mereka bisa diadu domba. Yang dulunya kuat, bangsa yang kuat menjadi terpecah-pecah karena diadu domba ini. Ini sistem yang diterapkan oleh VOC pada waktu itu, sehingga Indonesia mengalami bertahun-tahun selama 350 tahun ini dalam kondisi yang terpecah-pecah. Kita bisa membayangkan sesuatu yang terpecah-pecah itu tidak akan ada kekuatannya. Sapu lidi kalau banyak gitu kan bisa untuk nyapu ya, tapi kalau satu ya di klik gitu saja sudah putus. Gambarannya seperti itu, sesuatu yang terpecah-pecah tidak akan menjadi kuat. Dan sistem ini yang diterapkan oleh VOC pada waktu itu untuk menjajah Indonesia. Indonesia tidak punya kekuatan apapun untuk melawan VOC. Bukan karena gak kuat, bukan karena gak mampu, tetapi karena sendirian. Berkelompok-kelompok kecil, yang dulunya kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil, akhirnya tidak ada satu daya kekuatan apapun. Ya, ini yang diterapkan, dan ini yang pertama,
Jangan, ini sistem yang diterapkan ya, jangan biarkan rakyatnya bersatu dan jangan biarkan para pemimpinnya menyatu dengan rakyatnya. Jadi jangan biarkan rakyat itu bisa bersatu, pemimpin dengan rakyatnya itu untuk menyatu itu jangan biarkan, itu sistemnya VOC pada waktu itu. Rumus yang kedua adalah pecah belah rakyat lewat penajaman sara, membuat sara dan giring para pemimpin untuk saling sikut. Next. Pemimpin untuk saling sikut. Ini gambaran saja ya. Ini cuma gambaran aja, tapi bukan yang sesungguhnya. Saling sikut menyikut ya, saling serang menyerang. Ini jangan biarkan, karena itu yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat. Dibuat sedemikian rupa caranya untuk supaya Indonesia ini lemah, karena udah di dalam sudah obyek, sudah ada masalah tukar-tukaran ribut sana sini bagaimana mungkin bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan kuat karena di dalamnya obyek-obyekan masalah nasi bisa jadi masalah, masalah banyak hal bisa jadi masalah. Ini yang sering kali terjadi, tetapi kita bersyukur pada waktu itu ada Bung Karno yang mengambil alih kepemimpinan di sini. Dia membuat satu terobosan yang luar biasa untuk menyemangati, untuk ayo bersatu kembali, ayo semangat, ya, hidup atau merdeka atau mati, sistem yang diterapkan di mana kalau kita tidak bersatu, kita tidak merdeka, kita akan mati. Bung Karno terus mengumandangkan satu semangat kebersamaan, kesatuan yang luar biasa, dan 17 Agustus Indonesia merdeka. Bangsa yang sudah bertahun-tahun dijajah akhirnya mengalami satu kemerdekaan, ya, 17 tahun. Ya. Dan kita peringati setiap Agustus tanggal 17 kita peringati hari kemerdekaan. Ya, jangan lupa nanti ada akhir gabungan, ada lomba-lomba biasanya. Kita bisa dukung support acara ini untuk memeriahkan kemerdekaan kita yang dulu kita pernah dijajah dengan terpecah-pecah. Kita dipersatukan kembali untuk merdeka. Bangsa yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Hari ini perenungan kita firman Tuhan akan kita beri judul Menjadi Satu. Next. Ya, yang tadinya kira-kira menjadi satu. Ini adalah satu tema yang dalam satu latar belakang di mana yang dulu pernah berpisah, dulu pernah terpisah, dulu pernah terbatasi, sekarang menjadi satu. Kita akan melihat dalam kondisi ini dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Untuk menjadi satu, ini adalah satu hal yang didoakan oleh Yesus pada waktu itu. Yesus berdoa kepada Bapa di surga, Bapa kiranya supaya mereka menjadi satu sama Engkau. Ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Ada satu kesatuan yang luar biasa yang Yesus terus doakan. Karena kita tahu bahwa ketika satu bangsa yang besar dipecah belah, bangsa itu akan lemah, tidak ada kekuatan suatu apapun. Dan di dalam gereja Tuhan pun akan mengalami hal yang sama. Ketika gereja Tuhan mengalami di mana ada satu roh pemecah belah yang tanpa disadari, dan itu terus dibiarkan terus menerus, akhirnya
gereja Tuhan yang harusnya terus maju terus, ya, gunana tanganmu nyatakan haleluya. Wah, terus maju terus, berjalan terus, yang harusnya seperti itu, tetapi karena di dalamnya tidak kuat, di dalamnya ada satu perpecahan terjadi di mana-mana, ada kelompok kecil, akhirnya gereja Tuhan yang harusnya maju, berlari, menjadi terhambat bahkan menjadi lemah. Gereja itu akan terus statis dan akan lemah karena tidak ada kekuatan, kebersamaan, kesatuan yang terjadi. Dan hari ini firman Tuhan akan mengajak kita. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan supaya kita ini bisa satu. Sesuatu yang sudah pecah, kalau kita punya benda, sudah pecah, bagaimana cara menyatukannya? Dilem. Jadi perlu dilem. Dan hari ini kita mau tip, ada 3 tahapan lem. Bagaimana perekat yang dimana ini, perekat mana yang akhirnya benar-benar bisa menyatukan kita. Apakah yang saya lakukan hari ini, selama ini sudah membuat saya ini bersatu atau enggak? Nanti kita akan lihat di sini. Yang pertama adalah bersama. Menjadi satu ini karena hobi dan kesamaan. Ya, lemnya adalah hobi dan kesamaan. Kalau yang suka basket, dia akan ngumpul dengan yang suka basket. Yang suka ngopi, dia akan ngumpul dengan yang suka ngopi. Yang suka apa lagi? Suka kuliner, dia akan ngumpul dengan yang suka kuliner, makan. Sana ada tempat enak, yuk sana loh, sedep masakannya, soana. Jadi ngumpul dengan yang sama hobinya dan yang sama seleranya. Itu sesuatu yang baik sebenarnya, jadi kemana-mana bisa ngumpul, bisa guyup, bisa bersama-sama terus dengan hobi dan kesamaan yang sama. Itu baik. Dan ini yang sering kali terjadi, yang sering disukai oleh banyak orang. Saya perhatikan kalau di Trirojo itu untuk warung kopinya ya, warung koboi itu kalau saya perhatikan di Trirojo itu rame terus, gitu ya. Rame terus ngumpul orang-orang yang ngopi. Tapi saya perhatikan di situ ramenya bukan rame untuk ngobrol atau bagaimana, pegang HP masing-masing gitu ya. Jadi rame untuk tujuannya adalah nyari wifi gitu ya, nyari wifi untuk HP gitu, rame. Apakah yang seperti itu? Enggak apa-apa, istilahnya ini satu kebersamaan, satu hobi itu sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang menyukakan hati, enggak apa-apa gitu ya. Ini adalah lem yang pertama di mana bersatunya karena hobi dan kesamaan. Apa yang aku suka, dia suka, yuk. Kalau mau ngelenjar kemana yuk, jadi karena hobi dan kesamaan. Yang kedua adalah menjadi satu. Karena ada yang dikerjakan bersama. Ini berbicara tentang tubuh Kristus ya. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 18. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Di mana kebersatuannya ini berbicara tentang tubuh Kristus. Tubuh Kristus berbicara tentang gereja Tuhan di mana orang-orang ditempatkan untuk menjadi satu seperti tubuh. Ya, Kristus adalah kepalanya
dan jemaat adalah tubuhnya. Ya. Dan ini dikatakan memberikan pada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Kalau gambarannya adalah kalau misalnya kita sebagai tangan, jangan menjadi kaki. Ya. Kalau kaki, jangan menjadi tangan. Kita punya bagian masing-masing, ada telinga, mata, tubuh kan punya bagian masing-masing. Dan kalau itu dipaksakan, tangan menjadi kaki, kaki menjadi tangan, hidung menjadi telinga, mata menjadi mulut, kita bisa membayangkan satu hal yang tidak baik akan terjadi. Satu. Dan kalau kita juga membayangkan misalnya salah satu tubuh kita misalnya bagian tubuh kita diambil atau dipotong. Bisakah bagian itu hidup? Ya, bisakah? Dia akan mati di situ. Karena tidak menyatu dengan seluruh tubuh. Dan di sini hal yang kedua adalah menjadi satu karena tubuh Kristus. Setiap hari ngumpul karena mengerjakan satu pekerjaan Tuhan. Ini juga berbicara tentang melayani Tuhan. Ada yang di sini berbagai departemen yang ada. Kita bersyukur kita punya volunteer-volunteer yang hebat. Berikan tepuk tangan dong buat volunteer-volunteer kita. Setiap waktu mereka berjuang, malam, siang, malam. Gitu ya. Mereka berjuang untuk melayani di tempat ini. Yang kita lihat hanya pada waktu di sini, tetapi sebenarnya yang mereka kerjakan dalam hari-hari sebelumnya mereka sudah mengerjakan persiapan-persiapan untuk supaya hari ini mereka bisa memberikan yang terbaik. Ini adalah bagian-bagian dari kesatuan tubuh Kristus dalam perannya masing-masing. Yang ada di pemain musik, ada yang di WL, singer, sound system, lighting, multimedia, semuanya. Ada usher, ada pelayan Tuhan yang tidak kelihatan, pendoa syafaat kita. Ya, kalau doa di bawah, ditutup pintunya, tidak kelihatan. Ada yang usher, kameramen, semuanya terlibat di dalam sebuah pelayanan. Ini ada satu tubuh Kristus yang luar biasa di mana di dalam kebersamaannya ini mereka bersatu hati untuk bagaimana sih menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang mereka bisa kerjakan. Ini membuat ada satu kesatuan yang luar biasa. Dan tentunya kalau mereka melayani di setiap departemen punya masalahnya masing-masing. Justru karena ada masalah masing-masing itu rasanya kayak menyatu gitu ya. Ada masalah seperti ini bagaimana ya cara memecahkannya ya. Mikir bareng-bareng akhirnya ketemu solusi, oh begini. Ada masalah lagi, mikir bareng-bareng, oh begini. Ada satu kesatuan, semangat, gairah untuk bagaimana caranya supaya mengatasi masalah demi masalah di dalam pelayanan. Ini yang membuat akhirnya gereja menjadi bersatu karena mereka terlibat di dalam sebuah wadah pelayanan. Kita bisa membayangkan kalau kita bersyukur di gereja kita ini kita mempersiapkan generasi muda, anak-anak muda dipersiapkan dari semenjak mereka aikid, mereka digiring untuk di youth ya, nanti akan diadakan graduation di mana kita membimbing dari anak-anak, dibimbing yuk kamu sekarang sudah youth, nanti ada acaranya sendiri. Di youth nanti akan digiring yuk belajar untuk melayani yuk. Akhirnya mereka melayani di youth. Di youth melayani, akhirnya melayani kita di tempat ini. Ada satu proses yang mereka lalui untuk terlibat di dalam pelayanan. Kita bersyukur gereja kita ini memiliki satu tahapan yang seperti ini. Kita bisa membayangkan kalau ada satu gereja Tuhan yang pelayan Tuhannya cuma itu aja gitu. Jadi yang sepuh-sepuh dari zaman Rikolo Bendu sampai sekarang itu pemainnya ya
itu aja ada generasi muda yang dibawa untuk melayani, ya itu yang sepuh-sepuh sampai main sampai tua gitu. Kapan hari saya sempat, mana Pak Lukas? Maaf Pak Lukas, kapan hari saya sempat mengatakan satu hal yang melemahkan semangatnya dia gitu ya. Pak Lukas ini sampai tua akan tetap di keyboard gitu ya. Pak Lukas saya tengking di dalam nama Yesus gitu ya. Jadi Pak Lukas tidak mau ya, karena sampai tuanya itu main keyboard terus. Jadi maunya ada satu generasi yang baru yang akan menggantikan Pak Lukas ya. Kita juga yang usia-usia yang melayani juga semakin lama semakin tua dan baru ada satu generasi-generasi. Bentar lagi ada beberapa kita yang nanti akan pensiun gitu ya. Nanti akan ada generasi-generasi yang akan tampil setelah kita yang tua-tua ini sudah pensiun. Dalam arti tetap melayani teman secara ofisial pensiun. Tetapi akan ada satu generasi-generasi yang terus melayani. Indahnya satu gereja Tuhan kalau semuanya bisa terlibat di dalam pelayanan. Makanya kita himbau setiap kita yang punya anak-anak yuk kita arahkan untuk melayani. Dibaptis ya, hari ini juga nanti akan ada baptisan. Dibaptis, terus bisa mengikuti covenant. Setelah mengikuti covenant bisa diajak untuk melayani. Orang tua support semua. Yuk kita support anak-anak kita untuk kita bisa maju. Wah, bisa lihat juga luar biasa ada orang tua dari perwakilan dari Riko, mana Riko? Ini datang ya. Luar biasa, ini gambaran dari mensupport anak-anak kita untuk kita terus maju untuk melayani Tuhan. Dan yang lainnya yang mau dibaptis orang tuanya datang semua. Yang mau graduation juga Om Maida sudah pagi-pagi sudah mensupport cucunya untuk mengikuti graduation, luar biasa sekali. Kita mau support, ini suatu kesatuan yang luar biasa di mana kita akan melayani bersama-sama. Ini satu hal yang baik untuk semuanya bisa terlibat di dalam satu pelayanan, mengambil bagian di dalam pelayanan dalam suka maupun duka untuk melayani bersama. Ini sesuatu hal yang baik. Ini lem yang kedua adalah kita terlibat di dalam satu pekerjaan bersama-sama untuk melayani Tuhan. Sekarang adalah lem yang paling kuat. Ya. Selain tadi lemnya itu kita ngumpul-ngumpul, hobi senang-senang semua dalam kebersamaan kita, itu bagus. Ada yang lebih menguatkan lagi adalah kita mau terlibat di dalam pelayanan, mengambil bagian di dalam pelayanan. Nanti akan terasa, kita akan semakin menyatu dengan gereja kita, dengan pekerjaan gereja kita, pekerjaan Tuhan. Itu akan sangat terasa sekali ketika kita mau mengambil bagian di dalam pelayanan. Ya, berbeda kalau kita hanya duduk saja, tapi ketika kita mau terlibat di dalam pelayanan, ada rasanya ada sesuatu yang benar-benar menyatukan. Gitu ya. Banyak hal yang kita bisa ambil dalam setiap departemen-departemen yang ada. Mau doa, mau asar, mau ada yang di PW, silahkan kita terbuka, kita sangat senang sekali bagi setiap kita yang mau terlibat di dalam pelayanan bersama-sama. Yang ketiga, lem yang paling kuat. Kalau di sini lem yang paling kuat apa ya? Apa Pak Asyong? Lem yang paling kuat? Alteco ya. Ya? Lem G, ya itu yang paling kuat. Ada lem yang paling kuat yang akan menyatukan kita, bukan hanya untuk senang-senang untuk bersatu bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi ada sesuatu yang lem yang paling kuat yang itu akan membuat kita ini akan satunya itu benar-benar kuat, adalah menjadi satu karena roh. Ya. Ini adalah satu pribadi yang akan menyatukan kita. Next, dalam Efesus 4 ayat 3 katakan, dan berusahalah memelihara
kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ada satu hal yang perlu diusahakan untuk memelihara kesatuan roh. Kalau kita melihat konteksnya dalam Efesus 4 ini, di mana pada waktu itu Paulus menuliskan kitab ini ketika berada di penjara. Kita bisa melihat Paulus biasa berkumpul dengan jemaat, melayani, berkhotbah, menyampaikan berita-berita Injil. Itu yang Paulus lakukan setiap waktu untuk bisa bertemu dengan teman-teman semua. Tetapi pada waktu itu dia berada dalam posisi penjara. Ada satu keterbatasan untuk Paulus bisa ketemu dengan jemaat Tuhan secara langsung karena dia berada di penjara. Efesus 4 ayat 1 katakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Di mana Paulus mau menyampaikan ketika kita berada dalam satu kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bisa ketemu satu dengan yang lainnya, seperti Paulus katakan, tapi ada satu yang terus mengikat untuk menjadi satu. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, masih ingat kita pada waktu pandemi kemarin, yang biasa ngumpul, tiba-tiba ada pandemi, boom. Dan kita, bagaimana kita? Kita tidak bisa ngumpul bareng-bareng. Jadi ngumpulnya lewat Zoom gitu ya. Ada yang mengatakan gak enak ya, kok lewat Zoom sih gitu. Gak bisa ngumpul, bisa ketemu langsung begitu. Ini yang terjadi. Terkadang Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk bagaimana ketika seseorang karena satu hal akhirnya harus dalam kondisi berpisah seperti Paulus dengan jemaat tadi, tetapi tak ada satu ikatan yang tidak pernah putus, di mana Paulus tetap memiliki satu kesatuan dengan jemaat dan dia memberikan satu wejangan ini kepada jemaat walaupun kita nggak ketemu. Ingat hal ini, aku menuliskan ini sesuatu yang penting sekali untuk kamu tetap bersatu dalam kondisi apapun. Kalau kita melihat dalam kitab Efesus secara konteks keseluruhan Efesus 4 ini Paulus menggambarkan satu kesatuan roh. Ya, di mana kalau kita melihat di sini ada beberapa gambaran tentang kesatuan roh yang kita bisa melihat. Bukan hanya untuk sekedar kumpul, bukan sekedar hanya untuk melayani Tuhan, tetapi ada satu kesatuan roh di dalamnya, yaitu di mana pekerjaan roh itu bekerja di dalam diri kita secara pribadi. Ya, secara pribadi bekerja dalam diri kita secara pribadi. Efesus 4 ayat 2 katakan, milikilah sikap, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya. Terkadang karena satu pelayanan yang luar biasa kita melupakan akan sesuatu yang penting untuk menjaga satu kesatuan. Ya, ini di Super Sandi ini memang ritmenya cepat sekali ya. Memang harus cepat seperti itu sehingga terkadang tanpa disadari yang perlu berhati-hati jangan sampai ini dilupakan. Karena ini yang akan menyatukan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini, memiliki satu kerendahan hati, lemah lembut, sabar. Next. Bersatu dalam roh, ini berbicara tentang dewasa dan bertumbuh. Ya, dewasa dan bertumbuh. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ketika seseorang bersatu di dalam roh, ini ada satu kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, akan muncul satu kedewasaan penuh.
Di mana masing-masing pribadi ini bukan menjadi pribadi-pribadi yang terus kekanak-kanakan, ya seperti anak-anak yang berkumpul di taman kanak-kanak gitu ya. Di mana kalau taman kanak-kanak, wah ini punya aku. Jadi sangat kekanak-kanak sekali. Tetapi ketika seseorang menyadari untuk bersatu secara rohnya ini, di mana ada satu kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pribadi ini akan menjadi dewasa. Pribadi ini akan menjadi terus bertumbuh. Karena fokusnya bukan apa yang terjadi atas dia, apa yang menyerang dia atau bagaimana, tetapi dalam dirinya sendiri, dia memiliki satu roh yang seperti ini. Dewasa dan bertumbuh. Next. Dan berusahalah melihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semuanya dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi satu roh ini berbicara tentang iman yang sama, baptisan yang sama. Kita punya iman yang sama hanya kepada Yesus Tuhan. Kita punya baptisan yang sama, baptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan dibaptis secara diselam. Satu Allah yang sama, tidak ada yang lain. Di mana satu roh ini berbicara mengenai satu hal tentang hal rohani yang kita miliki secara pribadi. Mungkin kita sering healing satu dengan yang lainnya untuk bisa untuk menjaga hubungan secara baik, makan bareng, berduaan, atau mungkin healing kemana dengan teman-teman untuk menjaga satu hubungan yang baik. Tetapi ingat, ada satu hal yang perlu dipikirkan, yaitu bagaimana kita bersatu secara roh kita, yang itu yang akan mendewasakan kita dan yang akan membuat kita bertumbuh, yaitu dengan satu roh. Seorang dalam keluarga kalau memiliki hal ini luar biasa sekali. Ketika semua keluarga saling mengingatkan, yuk kita punya iman yang sama. Yuk kita punya tujuan yang sama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yuk kita punya satu kerinduan pencapaian bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Indahnya kalau setiap keluarga Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan di dalam pada pelayanan punya satu roh ini. Punya iman yang sama, punya tujuan yang sama. Alangkah indahnya. Dan ini tentunya bukan satu hal yang langsung secara otomatis ya. Kalau kita melihat sini, next. Tetapi pada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kadar seseorang itu berbeda-beda. Ya, ada yang dia memang suka untuk sehari itu menghafalkan, membaca Alkitab 2 perikop misalnya, 3 perikop. Ada yang sanggupnya cuma 1 perikop, ada yang hanya 1 ayat, ada yang menghafalkan 1 ayat. Setiap orang kadarnya berbeda-beda di dalam bertumbuh. Tapi satu hal yang kita perlu bersama-sama kita menjadi satu gaya hidup kita. Yuk di dalam keluarga kita mau mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin kita sebagai suami atau istri melihat suami kita atau mungkin istri kita gak pernah berdoa misalnya. Ya, istri yang biasa berdoa jauh sama suami gitu ya. Yuk doa yuk, kita mau satu roh yuk, kita mau satu iman, kita mau satu tujuan. Kalau seperti itu, ini kesatuannya
sangat luar biasa sekali. Sangat benar-benar menyatunya tuh benar-benar menyatu. Karena secara roh ada satu kebersamaan. Pernikahan juga berbicara mengenai tubuh, jiwa, dan roh, di mana rohnya juga menyatukan, bukan hanya tubuhnya saja yang disatukan, bukan hanya jiwanya, tapi juga rohnya ini juga disatukan. Makanya gereja Tuhan mengajak setiap kita untuk jangan bercerai. Karena apa? Kalau bercerai secara pemerintahan bisa, ya, cara pemerintahan cerai selesai. Tapi ada satu hal yang terlupakan, secara roh itu masih gandol. Ya. Masih ada sesuatu yang perlu dipikirkan untuk kita mau berpisah satu dengan yang lainnya. Karena itu yang sebenarnya menyatukan adalah roh. Kita mau belajar bahwa ini menjadi satu, kita buat sebagai satu gaya hidup ya, antara suami dan istri. Yuk kita mau belajar bersama-sama. Ada yang lupa mengingatkan. Kadang kalau suami istri lupa, anaknya yang mengingatkan. Gitu ya. Ayo doa yuk, ayo kita baca firman yuk. Ayo kita memuji Tuhan, menyanyi bersama-sama yuk. Saling mengingatkan satu yang lain. Ini adalah kesatuan roh di mana satu keluarga akan menjadi kuat kalau mereka punya satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Ingat, Tuhan adalah kepala tubuh ya. Tuhan adalah kepala di dalam sebuah keluarga. Kalau kita sudah melupakan kepala kita, Tuhan sendiri, keluarga akan menjadi sesuatu yang tidak menyatu secara kuat. Kalau ada badai datang, boom, karena kita nggak memiliki kesatuan roh ini, ya mudah sekali untuk kita dipisahkan karena kita tidak memiliki hal ini. Hobi boleh, kesamaan boleh, kita melakukan sesuatu bersama-sama boleh, tetapi ingat ada sesuatu yang penting adalah bagaimana kita bersama-sama secara roh. Ya, antara suami kita, istri kita, teman-teman sepelayanan semua, makanya kita ada namanya doa malam bersama-sama gitu ya di hari Jumat. Ini juga salah satu bagian dari kesatuan roh di mana kita diajak yuk sama-sama para volunteer kita mau berdoa bersama-sama, bukan hanya melayani untuk pekerjaan Tuhan, bukan hanya untuk bersenang-senang bersama-sama, tetapi ada satu kesatuan roh yang didapatkan ketika kita berdoa bersama-sama. Ya, Jumat kemarin ada doa bersama, ya saya encourage semua bisa ambil bagian di dalam setiap minggu ketiga ya Bu Rima ya. Setiap minggu ketiga kita ada doa bersama-sama, ini untuk sebagai satu wadah untuk kita satu secara roh. Bukan hanya sibuk untuk melakukan satu kegiatan pelayanan, tapi ada satu kebersamaan secara roh. Setiap Sabtu juga ada morning prayer juga, bagi yang bisa ikut ambil bagian di Zoom kita ya. Setiap Sabtu jam 7 pagi kita sudah siapkan Zoom, di situ ada teman-teman kita yang berdoa ya. Pak Bambang, biasanya Pak Bambang, Bu Umi, itu yang paling pagi. Jadi sebelum buka Zoom-nya itu saya lihat, oh ada Pak Bambang gitu ya. Acaranya jam 7:15, jam setengah 7 itu sudah kling gitu ya. Sudah mau masuk. Loh ini buka sekarang tidak ya. Jadi ada wadah-wadah yang gereja sudah persiapkan untuk kita mau bersatu secara roh. Yuk kita bersama-sama dukung hal ini karena ini baik buat kita. Kita menjadi kuat secara roh bersama-sama. Keluarga akan menjadi kuat karena memiliki satu misbah keluarga. Ada satu hal yang bersama-sama untuk menjalin satu kesatuan. Ini yang akan mengikat, ini yang akan melekatkan sebuah keluarga dengan baik. Ya, biarlah ini boleh menjadi satu pengingat untuk kita semua.
Ada 3 hal tadi. Yang pertama tadi adalah menjadi satu karena satu hobi dan kesamaan. Itu nanti kalau ada masalah bisa langsung berpisah satu dengan yang lainnya. Ada yang kedua adalah bersatu karena menjalankan satu peran dalam tubuh Kristus untuk melayani bersama-sama. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau ada satu permasalahan akhirnya bisa saja untuk mutung, tidak mau melayani lagi. Tetapi yang ketiga ini ketika kita memiliki satu roh bersama-sama untuk kita bisa, oh ini pekerjaan Tuhan, ini semuanya untuk Tuhan, bukan untuk aku, bukan untuk dia, bukan untuk kesombongannya dia, kesombonganku, bukan buat kepentinganku, tapi ini semua untuk pekerjaan Tuhan, maka kita akan satu roh. Next. Dan kita diperlengkapi, sini ada rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, pengajar-pengajar yang akan terus mengingatkan kita akan kesatuan roh ini. Bersyukur kita punya hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ada Pastor Iwan, ada saya, ada beberapa juga tim leader yang benar-benar memperhatikan akan pengajaran kita. Ya, jadi apa yang kita sampaikan setiap minggu ini benar-benar dikaji ya, dari global. Pusat itu sudah memberikan satu bahan dan kita ngelen ya, dari pusat itu sudah bahannya sudah sama semua, temanya sama dan kita diajar untuk ini. Dan sebelum bahan ini disampaikan, ini sudah dikaji oleh para hamba-hamba Tuhan di global untuk sebelum menyajikan hal ini. Dan ini kita boleh bersyukur kita punya pengajaran-pengajaran yang benar-benar aman secara teologis, ya enggak ngawur gitu ya. Enggak ambil sepenggal ayat terus langsung disimpulkan jadi arti yang berbeda. Yang penting jemaat semangat, senang. Tapi perlu dikaji secara teologis dan gereja kita bersyukur kita punya hamba-hamba Tuhan. Apa yang diajarkan dari pusat maupun dari tempat ini semuanya benar-benar memperlengkapi kita untuk kita berjalan dalam satu kebenaran. Dan terkadang kebenaran itu memang menyakitkan ya. Kadang hamba Tuhan tuh cerikit gitu ya ngomongnya ya. Tapi itu menyehatkan kita. Amin. Ya kita bersyukur punya hamba Tuhan seperti itu. Jadi jangan kita mudah sekali untuk berpindah satu tempat ke tempat yang lain karena pengajarannya berbeda-beda. Ya, ketika kita berada di tempat yang lain, ini pengajaran seperti ini, gereja saya kok seperti ini ya. Akhirnya bingung sendiri, akhirnya tidak bisa bertumbuh imannya karena dia bingung yang benar yang mana ini. Apalagi kalau kita sudah ditempatkan dalam satu gereja yang tanda kutip agak menyimpang pengajarannya, bahkan menyimpang jauh dari apa yang sudah diajarkan selama ini, akhirnya kita bingung sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Gitu. Kita bersyukur kita diberikan satu hamba Tuhan dan teman-teman sepelayanan semua di ICL juga ada di kelompok-kelompok kecil ini juga bahannya sama yang sudah diberikan global. Bersyukurlah kita, itu adalah sesuatu yang akan memperlengkapi roh kita. Next. Lah ini tujuannya apa? Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi ke arah Dia. Ada satu pekerjaan yang besar yang menanti, ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan kita kerjakan ke depan karena kita melihat bahwa ini pekerjaannya Tuhan. Satu pekerjaan yang besar, satu pekerjaan yang membutuhkan orang-orang yang memiliki hati untuk mengerjakannya, satu pekerjaan yang membutuhkan orang-orang yang memiliki kesatuan secara roh, ini yang harus dipikirkan. Gereja Tuhan kalau memiliki satu pemikiran yang seperti ini, memiliki kesatuan roh, kalau dia ada satu hal yang
kita melakukan sesuatu tidak mendapatkan satu penghargaan mungkin, atau mungkin ada cibiran, ada sesuatu hinaan yang dia dapatkan, dia akan menter gitu ya. Aku melakukan ini untuk Tuhan kok, bukan untuk aku gitu ya. Jadi orang mau menghina, orang mau menyakiti, tidak masalah. Aku tetap melayani Tuhan, aku tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan, aku tetap tertuju mataku untuk ke arah Dia. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau kita memiliki kesatuan ini, dampaknya akan luar biasa. Ya, di mana Tuhan rindu dalam doanya tadi, seperti engkau dan aku satu, biarlah jemaat Tuhan adalah satu. Ini yang Tuhan mau. Saya undang para pemain musik, tim PW bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terus tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, berajarlah Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus berkarya di dalam kehidupan kami. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi semua karena Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat pujian bersama-sama. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, yes, Lord, Tuhan, dalam kudus terima kasih hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sembahlah kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah
kehadiran-Mu Tuhan. Ku yakin ya Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Genap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Genap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau berkuasa Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepahan, yes Lord, terjadi di sini. Kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Pemulihan, kesembuhan, kelepasan, semuanya terjadi di sini. Kesatuan tubuh Kristus terjadi di sini. Gereja yang kuat, gereja yang dimerdekakan, gereja yang penuh dengan anugerah-Mu terjadi di sini. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Oh Yesus, sebab segala pujian kemuliaan buat Engkau Tuhan. Thank you Lord. Oh Yesus, ya lama-lama kata ya lama-lama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk mempersatukan setiap hati. Hati yang terluka, Tuhan pulihkan. Hati yang saat ini mengalami kekecewaan, Tuhan pulihkan. Hati yang tersakiti saat ini Tuhan, Kau berikan satu pemulihan yang luar biasa. Setiap keluarga demi keluarga boleh mengalami satu kesatuan yang baik. Gereja Tuhan senantiasa bersatu di dalam Engkau Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila firman-Mu terus berkumandang dalam hati kami, membuat kami semakin didewasakan senantiasa, semakin kami bertumbuh ke arah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Pastor Andreas untuk firman yang dibagikan hari ini. Kami sangat diberkati. Kiranya Tuhan memberkati kembali Pastor Andreas dalam segala hal, semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Shalom IFGF Yung. Selamat datang di Hybrid Service IFGF Yung. Bagi Anda yang hadir secara onsite maupun Anda yang hadir secara online. Kami ingin menyambut Anda yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat datang Pak Robi Matulesi. Shalom Pak, bisa bangkit berdiri Pak. Ya, selamat datang, kami sangat senang bisa beribadah dengan Anda pagi ini. Ya, bagi Anda yang hadir secara online dan apabila ini merupakan kali pertama Anda beribadah bersama-sama dengan kami, Shalom, selamat datang. Kami sangat senang bisa melayani Anda semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Dan Anda juga bisa membagikan video-video YouTube kami ya, sehingga YouTube kami, channel YouTube kami bisa memberkati lebih banyak lagi. Untuk info persembahan, amplop persembahan sudah tersedia di kursi masing-masing dan kotak persembahan sudah tersedia di depan pintu ruang ibadah ini. Anda dapat memasukkan persembahan Anda setelah ibadah ini selesai. Bagi Anda yang beribadah secara online, rekening persembahan dapat Anda lihat di kolom deskripsi YouTube channel kami. Dan bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang hadir secara onsite, mohon untuk mengikuti arahan asar kami apabila nanti meninggalkan ruang ibadah ini, supaya tidak terjadi kerumunan. Dan bagi Anda yang beribadah secara online, kami tunggu kehadiran Anda minggu depan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini secara onsite. Untuk info tambahan, hari ini akan diadakan graduation IKID di dalam ibadah Super Sunday. Kemudian baptisan air akan diadakan hari ini juga ya pukul 10 setelah ibadah Super Sunday. Kemudian covenant akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2023, minggu depan. Untuk info selengkapnya dapat menghubungi sekretariat Ibu Novita. Saudara sekalian, penggunaan masker opsional ya, jadi saudara sekalian bisa menggunakan dan bisa juga tidak menggunakan. Tetapi kami tetap menyarankan bagi Anda yang merasa kurang sehat untuk tetap menggunakan masker. Supaya kita bisa saling menjaga. Masker Anda melindungi saya dan masker saya melindungi Anda. Kita akan saksikan good news untuk sepekan ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Pak. Ya, Lagi duduk-duduk di sini Pak ya? iya ini. Kok sepertinya banyak berkumpul di sini Pak ya? Duduk-duduk ngapain Pak sini Pak? Ini kita nunggu Pastor Iwan ketinggalan. Sambil nunggu Pastor Iwan sampai, saksikan good news sepekan ke depan. Ya, tapi lumayan.
much later. Gimana rasanya? Mohon ditahan emosi. Jalan kaki mantep. Oh ya, ini ditunggu pastor. Orang banyak pastor dari tadi. Bila ada domba yang ketinggalan, gembala pasti akan mencarinya sampai dapat. Tetapi bila gembala yang ketinggalan, percayalah, nyusul sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan Good News. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat FGF Wiyung. Hari ini tanggal 23 Juli 2023 kita akan mengadakan acara graduation. Berikut nama anak-anak yang akan naik dari kelas iKid ke kelas TYC. Sekaligus Misela sebagai iKid leader akan memberikan sertifikat kepada peserta graduation. Yang pertama, Ernest Timothy Christian. Yang kedua, Maureen Whitney Susanto. Yang ketiga, Jennifer Alexa Putri Timothy. Selanjutnya, Miss Yala sebagai iKid leader akan menyerahkan Ernest, Maureen, Jenny kepada Daniel sebagai youth leader. Miss Yala dan Daniel akan bersalaman sebagai simbol bahwa anak-anak sudah sah naik ke kelas TYC. Mari kita cepat. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan dari peserta graduation. Sebelum dunia ini dibentuk sebagai duta
Kita bersyukur sama-sama. Kita akan berdoa sama-sama buat adik-adik kita, generasi kita. Yuk sama-sama kita bagi berdiri yuk. Kita akan mendoakan untuk generasi kita. Untuk mereka melangkah di jenjang yang baru. Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan. Buat Jenny, berdoa buat Maureen Tuhan. Berdoa juga buat Ernest Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kemana mereka berjalan. Biarlah firman-Mu menyertai Tuhan. Kemanapun mereka melangkah Tuhan. Mereka senantiasa melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tempatkan orang-orang yang tepat atas mereka. Dalam perjalanan mereka. Mereka akan dibimbing dalam satu bimbingan yang baik Tuhan. Seperti anak panah mereka akan terus Tuhan melaju Tuhan. Mencapai satu tujuan-Mu. Untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan untuk Ernest. Untuk Maureen, untuk Jenny Tuhan, menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkat-Mu senantiasa tinggal di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati orang tua mereka yang selama ini mendidik, mengarahkan Tuhan, Kau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, biarlah mata mereka senantiasa tertuju hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bersama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satu hati. Bapak kami bersyukur Tuhan buat kebersamaan kami hari ini. Sungguh indah Tuhan. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun Tuhan. Di mana Engkau akan memerintahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Atas setiap kami Tuhan, kesatuan tubuh Kristus senantiasa ada atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, tapi ikat kami dalam suatu ikatan yang tidak pernah putus. Kami boleh saling mendoakan, kami saling mengingatkan, kami saling Tuhan membantu yang lemah. Tuhan kami senantiasa memperhatikan dimanapun saudara seiman kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri bersama-sama saat ini. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Jikalau kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang diperintahkan hari ini dan kau berusaha untuk mentaatinya, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, kau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan memberkati engkau, seluruh keluargamu akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Turunlah kiranya senantiasa damai, sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin.